Hai guys, kembali my YouTube channel Juju Jalan ke-26. Kali ini aku ingin mengasih tahu 5 pembunuhan yang sangat sadis dari sebuah keluarga. It's on 40 in my red car. Business change, they act like I ain't all this. Getting money, nigga, that my main focus. Ini ada 5 keluarga yang tersadis di dunia. Kita ketahui sebuah keluarga itu adalah tempat kalian mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak, orang tua, ibu dan ayah. Kalian menjadi keluarga yang sama-sama berkembang, maju, harmonis, tumbuh. Nah, namun ini beda sekali. Ini adalah keluarga yang punya visi misi yang sangat jahat, yaitu melakukan perbuatan yang kriminal. Jadi perbuatan kriminal mereka tuh kompak dan menimbulkan korban jiwa bukan hanya 1 atau 2, bahkan bisa sampai 90 korban jiwa. Kalian penasaran dengan keluarga ini? Inilah dia 5 keluarga yang paling sadis di dunia, versi Jojo Chandra 26. 2,000 years later. Oke, keluarga yang pertama itu adalah dari keluarga Bloody Blender. Bloody Blender ini adalah keluarga yang sangat sadis dan menjadi keluarga pertama di Amerika Serikat sebagai pembunuh yang sangat berantai, yang sangat terencana. Jadi keluarga ini tinggal di Amerika, tempatnya di daerah Kansas, tahun 1971 sampai 73. Nah, keluarga ini terdiri dari ayahnya atau bapaknya ada namanya John Bender, istrinya ada Elvira, dan dia mempunyai 2 orang anak yaitu John Jr. dan Kate. Mereka ini, keluarga ini mempunyai bisnis berkedok penginapan. Namun di dalam penginapan itu terjadi pembunuhan berantai. Jadi setiap orang yang dia temui ataupun yang nginap di hotel itu dibunuh dan disimpan di dalam hotel itu, di dalam basementnya. Nah, salah satu mayat yang ditemui atau diselidiki adalah mayat seorang dokter dari New York yang ditemukan dalam kondisi sudah ada tengkoraknya dan telah dikikis. Dan ditemukan lagi selanjutnya 7 mayat yang ditemukan lagi, yaitu termasuk ada mayat anak bayi, anak kecil yang telah disimpan lama oleh keluarga Bender ini. Namun dengan kasusnya itu, sebelum mereka diadili atau ditangkap, mereka tuh sudah kabur, sudah menghilang cabut caw. Jadi mereka tuh tidak sempat diadili. Keluarga pembunuh kedua dinobatkan adalah Delfina dan Maria, asal Meksiko. Nah, Guinness of Record menobatkan kedua saudara ini termasuk adalah rekaan pembunuh terbanyak dan tersadis sepanjang sejarah. Karena kenapa? Mereka membunuh hampir 90 orang. Nah, hasil investigasi, mereka itu mempunyai bisnis prostitusi di San Francisco tahun 1954 sampai pertengahan 1964. Jadi mereka itu memiliki bisnis prostitusi itulah ya. Jadi cewek-cewek dengan punya alibi, dia itu membuat iklan di koran untuk mencari lowongan untuk pembantu. Namun polisi mengungkapkan bahwa dia menemukan 80 wanita yang sudah menjadi mayat, jenazah, dan 11
orang laki-laki dan juga janin atau bayi yang telah dikuburkan. Namun mereka dibohongi, jadi mereka dijadikan pekerja seks. Mereka cewek itu mereka diheroin, diberikan obat kokain untuk melayani si lelaki hidung belang. Dan setelah itu mereka itu dikurung, disimpan lah ya, di penjara lah di rumah mereka. Namun jika pekerja seks itu tidak produktif lagi, bisa dibilang sakit atau mereka tidak nakal lagi, tidak hebat lagi lah intinya melayani, tidak memberikan kepuasan lahir dan batin, mereka lalu dibunuh. Dan untuk laki-laki yang sangat kaya, mereka itu dibunuh juga loh. Jadi pelanggannya, kliennya yang kaya pun mereka merencanakan membunuh pas mereka lagi melakukan hubungan. Oke, jadi ini yang ketiga adalah keluarga pembunuh yang tersadis, yang dikatakan keluarga pembunuh tersadis yang modern pada zamannya ya. Ini adalah keluarga pelakunya bernama Inesia. Dia adalah seorang guru, anak sekolah, dan dia mempunyai seorang suami, seorang dokter gigi, dan kedua anak perempuan. Nah, keluarga ini dalam kasusnya, dalam media mengatakan hampir 30 orang yang telah dibunuh. Terutama itu anak-anak. Dia melakukan perbuatan perampokan dan pembunuhan. Tahun 2010 dia melakukan pembunuhan dengan mencongkel mata anak remaja. Dan ini keluarga yang sangat sadis karena perbuatan kejahatan ini diturunkan kepada anak-anaknya. Ini sangat tidak baik ya. Jadi anak-anaknya itu tumbuh dalam didikan seorang pembunuh. Yang keempat adalah Papin Sister di Prancis. Ini adalah kisah kelam yang tidak dilupakan oleh bangsa Prancis, di mana seorang pelayan melakukan pembunuhan yang sangat tragis oleh majikannya. Ini terjadi kasusnya tahun 1933 di Le Mans, Prancis. Kedua saudara Papins ini melakukan pembunuhan terhadap majikannya yaitu Madame Lenchin. Di mana Madame Lenchin dengan saudara Papin yaitu Christine mengalami perseteruan atau perdebatan, di mana dia ditampar oleh Madame Lenchin si Christine ini karena telah merusaki setrikaannya. Dan geramlah dia si Christine merasa perbuatan majikannya ini semena-mena. Lalu dia merencanakan pembunuhan yang spontan. Dia memukul kepala majikannya sampai meninggal majikannya dan mencongkel bola mata majikannya yang dibantu oleh adiknya si Lea. Dan juga itu dia juga membunuh anaknya si ibu Madame Lenchin. Dan pembunuhan yang kelima jatuh pada keluarga Briley Brother di Amerika Serikat. Nah, kasusnya ini adalah Briley Brother ini, keluarga ini diduga melakukan aksi seperti pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan perbuatan-perbuatan kriminal. Nah, jadi si pertama yang dilakukan oleh kakaknya si Lane Watts ini pada seorang orang tua telah melakukan pembunuhan. Setelah itu dilakukan juga oleh saudaranya si Christian Orly pada tahun 1971 ketika dia masih usia 16 tahun. Nah, si kakaknya Linwood ini hanya dipenjara selama 1 tahun. Setelah dia keluar dari penjara, dia mengajak kedua saudaranya dan teman-temannya untuk melakukan kejahatan, pembunuhan, pemerkosaan kepada orang-orang di sekitar mereka, dan mereka tuh melakukan perbuatan yang sangat biadab. Oke, itu adalah 5 keluarga yang paling sadis melakukan perbuatan kriminal yang perlu kita pelajari dan perlu kita ketahui. Kita harus waspada, kita harus menjaga lingkungan kita. Orang tua mempunyai peran penting untuk mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anaknya supaya anaknya memiliki kedepannya itu mental, pikiran, dan tindakan yang positif, produktif, dan tidak merugikan orang lain. Jika kita mengalami suatu masalah, kita harus berbicara mencegah terjadi perbuatan-perbuatan kriminalitas. Dan jika kalian di dalam posisi ini, jangan sampai kalian
dalam posisi menjadi keluarga yang sangat sadis seperti ini. Oke, saya Jojo Chandra. Thank you for watching. I miss the way we were before. And everybody knows.